Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ajijah dari kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dengan NPM 24106311100013. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai UAS dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen yaitu Bapak Iqbal Amar Muzaki, MPD. Oke, langsung saja kepada jawaban dari UAS tersebut, yaitu yang pertama itu ada demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI. Demokratisasi pendidikan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, prinsip ini dapat diterapkan melalui diskusi, musyawarah, kerja kelompok, dan pemberian kebebasan siswa untuk menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati nilai-nilai Islam. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung keadilan dan persamaan derajat manusia. Tantangan di era digital saat ini itu meliputi penyebaran hoaks keagamaan, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, guru perlu membimbing siswa agar mampu berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media digital. Yang kedua yaitu sintesis pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka. Nah, Ibnu Khaldun ini memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal dan adab. Konsep ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai tahap perkembangan peserta didik. Penerapannya di SMP derajat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, misalnya kayak pada materi kejujuran, siswa mempelajari dalilnya, menganalisis kasus lingkungan sekitar, lalu membuat kampanye tentang pentingnya perilaku jujur. Dengan cara ini, aspek pengetahuan dan karakter berkembang secara seimbang. Yang ketiga yaitu ada relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menekankan integrasi ilmu agama dan sains. Pemikiran ini relevan untuk mengatasi dekadensi moral pelajar karena ilmu pengetahuan dapat diarahkan oleh nilai-nilai agama. Contohnya pembelajaran integratif adalah materi menjaga lingkungan. Siswa mempelajari ayat Al-Quran tentang lingkungan sekaligus memahami dampak pencemaran secara ilmiah, kemudian melakukan aksi nyata menjaga kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 4, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pengembangan karakter. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadhu kepada guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nilai tersebut dapat diterapkan melalui pembiasaan sopan santun, disiplin, dan menghormati kepada guru. Nilai-nilai ini dapat membantu mengatasi krisis keteladanan dengan mendorong guru menjadi teladan yang baik dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Oke, yang kelima yaitu pemikiran Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini menekankan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran tersebut terlihat pada penguatan pemahaman dalil dan pembiasaan berpikir kritis terhadap sumber ajaran Islam. Nah, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat dengan reformisme karena bertujuan memperbarui praktik pendidikan dengan kembali kepada sumber ajaran Islam yang autentik, serta mendorong penggunaan akal dan ijtihad. Keenam yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembelajaran Islam.
Nah, ontologi ini membahas hakikat manusia sebagai makhluk Allah SWT. Epistemologi membahas sumber ilmu atau wahyu, akal, dan pengalaman. Sedangkan aksiologi membahas tujuan ilmu untuk kemaslahatan dan ibadah. Ketiganya menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, yaitu menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia melalui pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Ketujuh yaitu konsep ta'dib Syed Naqib Al-Athos. Nah, Syed Muhammad Naqib Al-Athos ini memandang tujuan pendidikan sebagai proses pembentukan adab atau ta'dib. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan manusia beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dalam RPP Pendidikan Agama Islam, konsep ta'dib ini dapat diterapkan dengan memasukkan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Nah, yang ke-8 yaitu model pembelajaran interdisipliner Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Salah satu penerapannya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dengan sosiologi pada tema solidaritas sosial. Siswa ini mempelajari konsep ukhuwah dalam Islam, kemudian menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, dan merancang kegiatan bakti sosial. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat menjadi solusi bagi persoalan masyarakat. Sekian dari saya jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.